Gawat, Putin sudah siap tekan tombol nuklir usai Rusia diejek. In anybody providing help to open humanitarian corridors. There is only one problem. Humanitarian corridors, which are being announced on a daily basis, are ignored by the Ukrainian ultranationals. Appreciated the interest of the Secretary General to be helpful, and we agreed that his people, he has his representatives for a couple of months already in Russia. They work with the Ministry of Defense. Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia, and no one other than Russia Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia tengah menghadapi masalah kekurangan amunisi, khususnya rudal presisi tinggi, sehingga Moskow menggunakan rudal S-300 yang dirancang untuk menembak jatuh target udara untuk menyerang objek darat. Hal ini terlihat pada 30 September di mana pasukan Rusia menyerang kontrol kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Rudal pertahanan udara jarak jauh Rusia kemungkinan digunakan dalam insiden ini. Stok rudal Rusia kemungkinan besar terbatas dan merupakan sumber daya bernilai tinggi yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat modern dan rudal yang masuk, daripada untuk digunakan melawan target darat, kata intelijen Inggris. Penggunaannya dalam peran serangan darat hampir pasti didorong oleh kekurangan amunisi secara keseluruhan, terutama rudal presisi jarak jauh, tambahnya. Pada saat yang sama, perhatian tertuju pada fakta bahwa pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian pencaplokan untuk wilayah Ukraina yang direbut termasuk wilayah Zaporizhia. Rusia mengeluarkan aset militer yang berharga secara strategis dalam upaya untuk mencapai keuntungan taktis dan dalam prosesnya membunuh warga sipil yang sekarang diklaim sebagai warganya sendiri. Seperti diberitakan pada 30 September, pasukan Rusia menembaki konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Serangan itu merenggut 30 nyawa warga sipil, melukai hampir 90 orang. Menteri Dalam Negeri Denis Monastyrsky mengatakan Rusia telah menggunakan rudal S-300 yang dimodernisasi. Meski dianggap kekurangan rudal, Putin masih memiliki senjata lainnya, yakni nuklir. Namun Putin dilaporkan tidak akan meluncurkannya kecuali jika lawannya memulai lebih dahulu. Menegangkan, Putin kerahkan kereta divisi nuklir ke medan perang Ukraina. Presiden Vladimir Putin telah mengerahkan kereta api yang dioperasikan divisi nuklir rahasia Rusia ke garis depan pertempuran di Ukraina. Konvoi yang mengangkut peralatan untuk program senjata nuklir Rusia itu telah memicu kekhawatiran bahwa Vladimir Putin akan mempersiapkan tes untuk pengiriman sinyal kepada Barat. Operasi kereta api pengangkut peralatan senjata nuklir itu terkait dengan Direktorat Utama ke-12 Kementerian Pertahanan Rusia. Saluran Telegram pro-Rusia Ribat membagikan rekaman yang menunjukkan konvoi barang besar ke garis depan pertempuran sejak akhir pekan lalu. Konrad Muzika, seorang analis pertahanan yang mengkhususkan diri pada Ukraina, mengatakan Direktorat ke-12 mengoperasikan selusin fasilitas penyimpanan pusat untuk senjata nuklir. Ini sebenarnya adalah kit milik Direktorat Utama ke-12 Kementerian Pertahanan Rusia. Direktorat ini bertanggung jawab atas amunisi nuklir, katanya seperti dikutip Telegraph pada Selasa 4 Oktober 2022. Muzika mengatakan itu bisa menjadi sinyal kepada Barat bahwa Moskow meningkat, mengacu pada peringatan perang nuklir oleh Vladimir Putin pekan lalu. Namun pakar tersebut menekankan bahwa video itu sama sekali tidak menunjukkan persiapan untuk peluncuran senjata nuklir. Konvoi peralatan itu terjadi ketika sumber mengatakan kepada The Times bahwa NATO telah mengirim laporan intelijen kepada anggota dan sekutunya yang memperingatkan mereka tentang fakta bahwa Rusia diperkirakan akan menguji drone torpedo berkemampuan nuklir Poseidon, mungkin di Laut Hitam yang dikendalikannya. Torpedo Poseidon yang dijuluki senjata kiamat dapat diluncurkan dari kapal selam. Menurut surat kabar La Repubblica,
itu akan diuji di wilayah Laut Kara sebelah utara daratan Rusia. Manuver terbaru ini dapat menandakan kesediaan Putin yang semakin putus asa untuk meningkatkan perang menyusul serangkaian kekalahan memalukan di medan perang, termasuk hilangnya kota utama di Donetsk, Liman, dan kemunduran terbaru di wilayah Kherson. Menurut pejabat Pentagon, AS sedang mempertimbangkan bagaimana menanggapi berbagai resiko potensial, termasuk kekhawatiran bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis. Jumat lalu pada upacara di mana dia mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina, Putin mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mematahkan wilayah tersebut. Sementara itu, paket bantuan militer tambahan dari pemerintah Joe Biden lagi-lagi sedang disiapkan untuk Ukraina. Bantuan tambahan itu mencakup 4 peluncur roket HIMARS, amunisi, ranjau, dan kendaraan tahan ranjau. Hal itu disampaikan dua sumber yang telah diberi pengarahan tentang paket bantuan senilai 625 juta US dollar kepada Reuters pada hari Senin. Paket bantuan tambahan itu yang diharapkan akan diumumkan segera pada hari Selasa 4 Oktober 2022 adalah yang pertama sejak pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina dan otoritas penarikan presiden kedua sejak Ukraina membuat keuntungan besar di medan perang pada pertengahan September. Konrad Muzika, seorang analis pertahanan yang mengkhususkan diri pada Ukraina, mengatakan Direktorat ke-12 mengoperasikan selusin fasilitas penyimpanan pusat untuk senjata nuklir. Ini sebenarnya adalah kit milik Direktorat Utama ke-12 Kementerian Pertahanan Rusia. Direktorat ini bertanggung jawab atas amunisi nuklir, katanya seperti dikutip Telegraph pada Selasa 4 Oktober 2022. Muzika mengatakan itu bisa menjadi sinyal kepada Barat bahwa Moskow meningkat, mengacu pada peringatan perang nuklir oleh Vladimir Putin pekan lalu. Namun pakar tersebut menekankan bahwa video itu sama sekali tidak menunjukkan persiapan untuk peluncuran senjata nuklir. Konvoi peralatan itu terjadi ketika sumber mengatakan kepada The Times bahwa NATO telah mengirim laporan intelijen kepada anggota dan sekutunya yang memperingatkan mereka tentang fakta bahwa Rusia diperkirakan akan menguji drone torpedo berkemampuan nuklir Poseidon mungkin di Laut Hitam yang dikendalikannya. Torpedo Poseidon yang dijuluki senjata kiamat dapat diluncurkan dari kapal selam. Menurut surat kabar La Repubblica, itu akan diuji di wilayah Laut Kara sebelah utara daratan Rusia. Manuver terbaru ini dapat menandakan kesediaan Putin yang semakin putus asa untuk meningkatkan perang menyusul serangkaian kekalahan memalukan di medan perang, termasuk hilangnya kota utama di Donetsk, Liman, dan kemunduran terbaru di wilayah Kherson. Menurut pejabat Pentagon, AS sedang mempertimbangkan bagaimana menanggapi berbagai resiko potensial, termasuk kekhawatiran bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis. Jumat lalu pada upacara di mana dia mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina, Putin mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mematahkan wilayah tersebut. Sementara itu, paket bantuan militer tambahan dari pemerintah Joe Biden lagi-lagi sedang disiapkan untuk Ukraina. Bantuan tambahan itu mencakup 4 peluncur roket HIMARS, amunisi, ranjau, dan kendaraan tahan ranjau. Hal itu disampaikan dua sumber yang telah diberi pengarahan tentang paket bantuan senilai 625 juta US dollar kepada Reuters pada hari Senin. Paket bantuan tambahan itu yang diharapkan akan diumumkan segera pada hari Selasa 4 Oktober 2022 adalah yang pertama sejak pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina dan otoritas penarikan presiden kedua sejak Ukraina membuat keuntungan besar di medan perang pada pertengahan September.